Di masa pertama, di masa peradaban Rasulullah SAW, kemudian kita mendapati sosok Rasulullah sebagai pusatnya pembentukan peradaban. Ya, sebentar ya, sebentar. Gitu ya. Oke. Jadi dan nanti tolong kasih kabar ya kalau misalnya nanti dari Kak Brian atau dari Kak Zain, kemudian juga Kak Anwar itu masuk ya. Jadi masa Rasulullah itu ini poin utama di sini. Masa Rasulullah. Jadi Rasulullah itu kalau pendapat saya ya, ini mengelaborasi dari berbagai macam paparan yang kemarin teman-teman sudah sampaikan. Di masa peradaban Rasulullah itu memang kuncinya ada di beliau. Beliau mempersiapkan, beliau yang kemudian sebagai pribadi, karena sebelumnya seorang kan. Karena beliau ini awalnya seorang diri, kemudian mengajak yang lain. Maka kekuatan sentral ketika di masa ini belum ada sistem yang terbentuk ya, belum ada kemudian peraturan yang terbentuk, semuanya adalah beliau yang menggarap ya. Kalau dalam bahasa sederhananya, ide, gagasan, konsep itu semua ada di kepala beliau. Nah, kenapa orang tertarik? Ya karena pribadinya menarik. Pribadi Rasulullah itu menarik gitu ya. Dan Rasulullah orang yang sangat dipercaya, kemudian Rasulullah orang yang sangat jujur begitu, sehingga akhirnya orang banyak terekrut dan akhirnya kemudian mulai banyak yang masuk agama Islam. Dan di masa yang kedua ya, di masa Abu Bakar dan Utsman, saya coba buka ya. Oke. Ini Abu Bakar itu Alvan dan ada Bapak Daryono ya. Kalau kita lihat yang mulai muncul itu ada di Ini nggak kelihatan di sini. Ini seperti nggak kelihatan, langsung masuk ke konteks bagaimana masyarakat itu sadar ya untuk memilih pemimpin yang baik. Nah, itu muncul di mana? Ya, kalau saya ngelihat di sini. Ya, jadi proses kemudian pengangkatan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq begitu, itu ada kesepakatan ya bahwa kita harus memilih pemimpin yang memang dia punya track record yang baik. Itu suatu kesamaan yang diambil oleh masyarakat pada waktu itu. Dalam hal yang sederhana, di proses pengangkatan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq gitu. Di sini muncul ada kaum Ansar, ada kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Oke. Nah, seringkali kemudian pemilihan alhamdulillah. Seringkali kemudian pemilihan suatu pemimpin, suatu khalifah sebagai ujung awal dari sebuah peradaban itu terbentuk. Itu kemudian tidak terjadi kesepakatan di antara masyarakat yang ada. Sehingga yang ada adalah bagaimana pemerintahan baru melawan status quo, atau bagaimana pemerintahan yang lama ini mempertahankan kekuasaan. Nah, ini akhirnya apa yang terjadi? Saling berusaha mencari celah dan berusaha menjatuhkan ketika memang dianggap pemerintahannya itu tidak dari kelompok dia. Nah, jadi rekan-rekan ini yang di poin 3 dalam tahapan peradaban menjadi sesuatu yang terjadi di masa Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Jadi ini di masa Rasulullah yang kentalnya adalah beliau sebagai sosok. Di masa Abu Bakar, ia juga pribadinya, tapi juga ada proses yang kedua. Ya. Kita tidak melihat poin ini. Kita belum lihat poin ini.
poin yang ini. Bagaimana peran terkecil ya keluarga itu menjadi aspek penyebaran atau aspek terbentuknya peradaban. Dan saya beri dulu habis itu karena sudah hadir. Saya coba tanya dulu. Tadi masuk Kak Zizai. Oke, Kak Zain Zafuna. Kak Zaizafuna hadir, wujud. Halo. Nggak apa kalau memang nanti kakak belum siap. Yang penting saya sudah ngasih kesempatan. Awal itu udah disiapin, tapi saya nggak mempersilahkan gitu kan. Halo Kak Zain. Oke. Hadir Ustadz. Yes, gimana sehat? Sehat Ustadz. Afwan, tadi ada jaringannya Ustadz. Iya, alhamdulillah. Gimana pagi hari ini bersama Kak Brian sudah ada kontak-kontakan belum? Sudah siap Ustadz. Cuma Wih, kalau siap. Brian kurang tahu. Gak apa-apa lah. Pokoknya Kak Zain, kalau aku panggilnya apa sih? Zaiza Ustadz. Oh, Zaiza. Oke, Zaiza, Kak Zaiza. Tapi Fadol, time is yours. Tadi karena menunggu Kak Zaiza, jadi kita isi dulu dengan pendalaman dari materi yang sebelum. Itu Ustadz, anak nggak bisa bagi layar Ustadz, soalnya pakai HP. Sudah jadikan co-host kalau itu? Boleh. Oke. Oh iya, sorry to say, kuliah kita mungkin di jam 9 harus terhenti nanti, karena setelah jam 9 Anda ada rencana pembahasan dengan Pak Rektor nih. Jadi, karena Kak Zaiza tadi masuk di jam 8.20-an lebih kurang, jadi kita menyesuaikan nanti ya. Paparannya juga dari Kak Zaiza dan juga diskusi dari teman-teman semua. Sudah Kak? Belum ya? Oke, sambil menunggu Kak Zaiza, dari 3 materi kemarin yang teman-teman sudah sampaikan, kira-kira ada insight lain nggak yang akan yang teman-teman dapat itu? Tadi kalau dari saya, mukadimahnya begitu, bahwa oh ini makin menguatin, itu versi saya. Dan dalam konteks pembelajaran, tiap-tiap kita bisa mendapatkan insight yang berbeda. Tafadhol yang mau nambahin, atau yang punya insight baru. Apa perlu saya ini nih? Betul, siapa? Pak Ruki boleh, Pak Arsi, Kak Arsi boleh, Kak Latifa boleh, Sabira, Aisyah, Tifa, Kak Alfi, Bilkis. Oke, ini kayaknya pasti pada bangun ini ya, pulang dari masjid kayaknya ya. Jadi agak-agak sedikit jet lag. Brian yang hadir nih. Oke. Ahlan wa sahlan, Brian Brasco. Di Bandung juga ada tuh Factory Outlet Brasco. Ya. Ahlan. Oke, mangga Kak Zaiza dan Kak Brian, time is yours. Saya bantu share screen dari sini. Baik, silakan. Waktu Anda 20 menit, sisanya kita akan ngobrol 10 menit buat diskusi. Silakan. Baik, sejarah peradaban Islam pada masa Utsman bin Affan. Khalifah Utsman bin Affan pada tahun 23 sampai 25 Hijriah atau 644 sampai 656 Masehi. Utsman bin Affan adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang merupakan Khulafaur Rasyidin yang ketiga.
Nama lengkap beliau adalah Utsman bin Affan Al-Mawawi Al-Quraisy, yang berasal dari Bani Umayyah dan diberi gelar dengan nama Dzunurain, yang punya dua cahaya. Beliau adalah seorang saudagar yang kaya namun dermawan, dan termasuk golongan as-sabiqul awwalin. Masa kekhalifahan Utsman bin Affan yaitu selama 12 tahun yang terbagi menjadi 2 periode. Lanjut. Diangkatnya Utsman menjadi khalifah. Pengangkatan Utsman bin Affan menjadi khalifah dilakukan melalui tim formatur. Tim formatur di sini dibentuk oleh Umar ibn Khattab. Dan ada 6 orang sahabat yang menjadi tim formatur, yaitu diantaranya Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalhah, Zubair, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Mencermati proses pemilihan tersebut, nampak dengan jelas bahwa upaya pemilihan khalifah ini dilakukan secara musyawarah dengan memperhatikan suara dari berbagai pihak. Dan hal ini pula membedakan antar proses pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn Khattab, dan Utsman bin Affan. Dan karena itu Utsman bin Affan ditetapkan menjadi khalifah pada hari Senin akhir bulan Dzulhijjah tahun 23 Hijriah, dan resmi menjadi khalifah ketiga dari Khulafaur Rasyidin pada tanggal 1 Muharram 24 Hijriah. 6 tahun awal pemerintahan Utsman bin Affan. Dalam bidang fiskal ini dan infrastruktur permasalahan ekonomi di masa Khalifah Utsman bin Affan, pemasukan negara dari zakat, jizyah, dan juga rampasan perang semakin besar. Bahkan Kabul, Ghazni, Kerman, dan Sistan ditaklukan dan mendapatkan 4 kontrak dagang di daerah ini. Untuk menata pendatapan baru, kebijakan Umar diikuti dengan keamanan perdagangan diberikan dengan cara pembentukan organisasi kepolisian yang tetap. Kesuksesan Utsman bin Affan dalam pemerintahan. 1. Perluasan wilayah seperti Barqa, Tripoli Barat, dan bagian selatan negeri Nubah telah masuk dalam wilayah negara Islam. Kemudian negeri-negeri Armenia dan beberapa bagian Tabaristan pada tahun 28 Hijriah, Pulau Cyprus juga dapat ditaklukkan dan dimasukkan ke dalam wilayah Islam. 2. Perluasan masjid dan penyalinan Al-Quran. Melakukan perluasan terhadap Masjid Nabawi dan di Madinah dan Masjid Al-Haram di Makkah. Dan yang pertama kali menentukan azan pada awal menjelang salat Jumat, serta menyelesaikan kodifikasi Al-Quran yang telah dirintis oleh Khalifah Abu Bakar dengan inisiatif dari Umar bin Khattab yang ditulis oleh Zaid bin Sabit. Kemudian salinan itu langsung dikirim ke Makkah, Madinah, Basra, Kufah, dan Syirah, serta salah satunya disimpan oleh Utsman bin Affan. 3. Pembentukan Armada Laut Islam. Pada masa pertempuran atau yang disebut dengan Zatis Sawari, yaitu pertempuran yang penting di laut pada masa Utsman bin Affan ialah Perang Tiang Kapal yang terjadi pada tahun 31 Hijriah di Laut Tengah di dekat kota Iskandaria antara tentara Romawi di bawah pimpinan Abdullah ibnu Abi Sarah yang menjadi gubernur Mesir pada saat itu. Sistem pemerintahan pada masa Utsman bin Affan dilakukan dengan memberikan otonomi penuh kepada daerah. Yang tercatat ada berjumlah 10 wilayah yang bergelar amir. Berkat armada laut ini, wilayah Islam bertambah luas setelah berhasil menaklukkan tentara Romawi di Cyprus di bawah pimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan. Lanjut. Oh ya, mohon maaf Kak Zaiza, sudah dibagi belum proses penyampaiannya dengan Kak Brian? Yang mana Ustadz? Ya, file ini belum. Belum ya? Nggak apa-apa, karena kan tinggal 2 slide lagi ya. Iya, Nah, Ustaz. Kak Brian mungkin, Kak Brian sudah datang kan? Kak Brian, halo, hadir? Hadir, Ustaz. Afwan, Ustaz. Oh, Antum megang lanjut ini 2 slide lagi.
Siap. Oke, Kak Zaiza ya. Kita minta Kak Brian ya untuk nyampein 2 slide berikutnya ya. Kak Zaiza. Ya, Ustaz. Oke, silakan Kak Brian. Baik, pada masa 6 tahun pertama sudah dibacakan tadi, sekarang adalah masa 6 tahun kedua di Khalifah Utsman bin Affan. Dimasuki 6 tahun kedua, tidak terdapat perubahan ekonomi yang benar. Situasi ekonomi yang benar tidak mendapat perubahan. Kebijakan yang hanya menguntungkan keluarganya membuat kecewa yang mendalam pada sebagian besar kaum muslimin. Pada masa ini, pemerintahannya diwarnai dengan kekacauan politik yang berakhir dengan terbunuhnya sang Khalifah Utsman bin Affan. Mungkin teman-teman udah tahu di mana terbunuhnya sang Khalifah. Belum tahu Kak Brian. Belum tahu, Zat. Gak apa-apa, kalau bacakan gak apa-apa. Kalau nanti selesai boleh lah. Ayo, next. Yang udah tahu. Yang udah tahu bisa ceritain ya nanti ya. Ada yang udah tahu, teman-teman? Belum. Belum lengkap. Yang udah tahu, raise hand-nya coba. Belum lengkap, minta yang lengkap dong. Oke, next dulu. Kak Brian. Ya, selanjutnya. Selanjutnya berakhirnya kekhalifahan Utsman bin Affan. Disebabkan sistem politik yang dijalankan Utsman, yaitu ada pun sebab-sebab lain yang menimbulkan kerusuhan dan membawa kematian Utsman, disebutkan oleh Abu Zahra sebagai berikut. Di sini Utsman terlalu baik kepada pembesar Muhajirin dan para pejuang angkatan pertama dari kalangan kerabatnya. Utsman selalu mempercayai kerabatnya, meskipun hal demikian tidak berdosa dan tercela. Jadi pelajaran untuk kita, rules number 1, don't believe everyone. Jangan percaya pada orang-orang. Sampai-sampai Utsman menyerahkan urusan pemerintahannya kepada mereka, termasuk meminta pendapat tentang permasalahan pemerintah yang tengah dihadapi. Sedangkan mereka bukan termasuk orang yang bisa dipercaya. Jadi, seperti itulah kalau kita ngasih urusan terhadap orang-orang yang justru tidak pandai terhadap urusan itu. Dan akhirnya karena Utsman sudah begitu baik menyerahkan urusan pemerintahan pada kerabatnya, akhirnya yang menangani masalah pemerintahannya orang-orang yang sama sekali belum kuat keislamannya. Oke. Sekian, terima. Sekian, terima gaji, alhamdulillah. Baik, itu paparan dari kelompok 4 ya, Kak Zaiza dan Kak Brian. Tafadhol buat sahabat-sahabat yang mau mengelaborasi, pertajam, ya dipersilakan, nanti Kak Zaiza dan juga Kak Brian akan bantu untuk diskusinya. Silakan. Boleh sedikit Ibu, Ustaz? Boleh, Boy. Kak Brian sama Kak Jai, Ibu mau tanya ini. Tadi kan Utsman itu banyak mengangkat dari kalangan keluarga ya. Nah, pertanyaan, kenapa ya Utsman itu mengangkat para pejabat dari kalangan keluarganya gitu? Maksudnya seperti itu mungkin yang sederhananya. Terus berarti kan kalau seperti itu, nepotisme itu ternyata sudah dari sejak zaman dahulu kala ya, seperti itu mungkin. Pertanyaan itu ya, kenapa Utsman mengangkat dari kalangan pejabat itu dari kalangan keluarga? Itu Kak Brian sama Kak Jai. Terima kasih. Baik, Ibu. Terima kasih. Langsung aja boleh. Abang Ustadz mau bertanya.
Ya tadi di slide saya ada lihat itu ada 4 kontrak perdagangan di pada zaman Khalifah Utsman, kasih penjelasan dong yang 4 itu dan bagaimana perkembangan ekonominya dalam perdagangan yang 4 kontrak itu. Oke, saya pikir dua dulu ya. Pertanyaan Bu Ai terkait dengan Khalifah Utsman kenapa mengangkat pejabat dari kalangan keluarga, dan dari Bu Siti 4 kontrak perdagangan itu apa saja begitu lebih kurang ya, bidang apa saja dan mungkin bagaimana isi kontraknya. Monggo Kak Zaiza dan Kak Brian. Baik, saya mau menanggapi dari pertanyaan Bu Ai tadi tentang nepotisme ya Bu ya. Iya, iya. Jadi sebenarnya emang karena kenapa Khalifah Utsman itu ngangkat pejabat dari kalangan kerabat keluarganya sendiri dan dituduh-tuduh sebagai nepotisme. Tapi karena emang seperti yang gimana dikenal, Khalifah Utsman ini orangnya dermawan, sangat dermawan, orangnya pemalu juga Bu. Jadi mungkin dari Khalifah Utsman ini berpegang pada dalil yang ada di surah Al-Isra yang wa'dal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabili wa la tubadzir tabdzira, yang tentang boros. Jadi berikanlah kepada keluarga-keluarga dekat haknya. Jadi mungkin Khalifah Utsman ini menganggap ada hak pejabat itu buat kerabat-kerabatnya, dan mungkin tanpa kita tahu mungkin apa ada di belakang itu ya minta jabatan atau gimana kan kita nggak tahu juga. Yang pasti memang Khalifah Utsman ini kan orangnya dermawan gitu. Mungkin itu sedikit yang bisa saya jawab Bu. Terima kasih Kak Brian. Kak Zaiza, barangkali mau nambahin atau mau jawab yang pertanyaannya Bu Siti boleh. Afwan Ustadz, tadi pertanyaannya bisa diulang Ibu? Diulang. Iya Bu. 4 kontrak perdagangannya dan bagaimana sistem perdagangannya. Silakan Kak Zaiza atau Kak Brian. Iya Ustadz. Kalau belum menemu, saya juga apa yang dipasukin hari ini, nanti Kak Zaiza bisa cari itu jawabannya dan bisa share juga langsung di grup. Ini jawaban pertanyaan Bu Siti. SBB sebagai berikut. Atau misalnya ketemu. Apa? Gimana Ustadz? Kalau udah ketemu jawabannya? Atau penjelasannya? Belum Ustadz. Nah, kalau belum, nanti Kak Zaiza bisa searching dulu, nyari dulu referensinya, penjelasan tambahannya, nanti langsung share aja di grup WhatsApp ya, agar nanti teman-teman juga ikut Baik Ustadz. mendengar juga mendapatkan jawabannya gitu ya. Terima kasih Bu Siti, pertanyaan juga menarik. Jadi di kalau dari saya ada yang lu. Pak Derono boleh, Kak Yulia boleh, ada Kak Aisyah sama Kak Aisyah Salsabila. Hadir Kak Aisyah? Iya Ustadz. Oke, saya ada 20 menit belum nih?
Oke, bro. Ada pertanyaan buat Kak Brian dan Kak Zaiza? Gimana Ustadz? Juga pertanyaan buat dari Kak Aisyah, ada pertanyaan nggak buat Kak Zaiza? Belum ada Ustadz. Oh, nanya yang masalah pembunuhan itu, Ustaz. Kenapa? Pembunuhan Usman itu. Oh, Umar Usman. Oke. Ya. Dari dulu. Nah, Kak Brian. Bagaimana Zat? Suaranya putus-putus Zat. Ya. Kisah pembunuhan. Iya. Apa penyebabnya dan itu kan kok bisa sampai nggak ada yang menjaga gitu, Ustaz. Ya kan seorang khalifah sampai Kak Brian sudah terdengar atau Kak Zaiza mau menjawab? Silakan. Ana Ustadz. Nah, silakan. Betul. Khalifah Utsman bin Affan wafat setelah pemberontak yang bernama Al-Ghafiqi berhasil masuk lewat atap dan menemukan kamarnya. Penyebab kematian beliau adalah karena dipukul kepalanya dengan sangat keras oleh pasukan perang. Jadi tidak sempat dijaga. Itu aja Ustaz. Oke. Nah. Kak Brian tambahin, boleh? Silakan. Ya, itu Zat yang kita temu, makanya ada di makalah materi sebelum dibikin PPT itu aja. Begitu Pak Daryanong. Jadi digambarkan gaya masuk lewat atap begitu kan, tempat kesembunyiannya Khalifah Utsman. Jadi nggak ada yang jagain di ruangan itu begitu. Memang Anda mendengar kisahnya Utsman ini ada unsur-unsur dramanya, besar sekali unsur dramanya. Tadi kan sekilas Kak Zaiza dan Kak Brian juga menyebutkan bahwa ada mulai konflik itu ketika dicitrakan, kemudian banyak kecenderungan kepada kerabat dekat. Nah, ini juga menarik, apakah memang seperti itu atau memang ada fitnah yang kemudian di luar mungkin atau dan lain sebagainya kali. Iya, itu dia, itu yang mungkin perlu juga teman-teman dalami ya. Tapi dalam konteks sejarah Utsman bin Affan itu menarik untuk kita dalami ya, kenapa penyebabnya itu. Tapi dalam konteks sebuah peradaban memang tadi kita bisa melihat bagaimana mulai muncul ada operasi laut ya. Ada operasi laut. Nah, saya concernnya ke sana bahwa memang secara sejarah tokoh Khalifah Utsman bin Affan kemudian memang ada banyak poin tanya di akhir masa kepemimpinan beliau dan akhirnya beliau meninggal, dibunuh begitu. Ini satu hal yang sangat tragis. Tapi di sisi yang lain ternyata memang beliau sudah bisa mengoperasikan operasi laut ya. Karena biasanya peperangan di zaman sahabat itu kan peperangannya yang muncul sebagian besar kan di daratan, padang pasir. Tapi tadi di makalah ini justru yang muncul adalah peperangan itu di laut begitu. Nah, ini karena menarik, artinya sudah mulai kita punya armada laut yang kuat. Itu kisah dari Anda terkait dengan yang tadi Kak Zaiza dan Kak Brian sampaikan. Tapi ini Ustaz apa namanya? Sepertinya ini apa namanya Ustaz Utsman bin Affan kan juga menyuruh para sahabat untuk menahan diri gitu. Jadi kayak seolah membiarkan gitu, jangan sampai ada penjagaan yang terlalu ketat gitu. Kalau menurut ini sih katanya menerapkan wasiat Nabi harus bersabar gitu. Jadi kalau di Indonesia kan berlapis semua itu. Kalau udah tahu salah, udah tahu banyak yang ngobrol, banyak yang ini, tetap dia penjaganya malah semakin kuat. Kalau
Utsman bin Affan udah menyerahkan seperti itu. Misalnya takdirnya meninggal di situ, terbunuh, beliau sempat bermimpi seperti itu. Iya Pak, kalau nggak salah itu juga karena sahabat tuh nggak expect lah bakal sampai ke pembunuhan. Oh iya benar. Ini Ana nanti tolong dicari ya Kak Brian ya. Ana pernah mendengar kisah ini terkait dengan drama yang terjadi. Ternyata memang ada yang menghembuskan gitu. Ada kaum yang menghembuskan, kaum munafikin yang menghembuskan. Nah, inilah repotnya kaum munafikin. Nah, tolong dicari, di sini ada Kak Irfan ya, ada Kak Alvan juga, kemudian ada Pak Mafruki, ada sahabat-sahabat santriwati yang lain, alumni begitu. Jadi kenapa kemudian sampai sebegitu beringasnya begitu kan? Sampai segitu beringasnya kaumnya Utsman bin Affan ya, pada waktu itu umatnya Utsman bin Affan sampai kemudian rela membunuh begitu. Ini kalau nggak ada yang ngebisikin sampai krisis, kayaknya nggak akan sejauh itu. Peperangan terjadi, kemudian pertawuran terjadi atau konflik terjadi, memang biasanya ada faktor pemicu yang memang dia dibesarkan begitu. Misal begini, ketemu nih dua kelompok ya tawuran. Sebelum ditawuran ini cuma jalan biasa nih, dari kiri jalan, dari kanan jalan. Ketemu di tengah-tengah nih, masing-masing bilang, "Wih, kita mau diserang nih," gitu. Siap. Padahal enggak gitu kan, padahal enggak diserang juga. Orang ketemu biasa aja kok gitu. Nah, akhirnya apa, dengan obrolan itu masing-masing grup lagi siap-siap pegang batu, ngambil batu gitu kan, tongkat. Akhirnya apa? Yang awalnya nggak ada rencana buat tawuran jadi tawuran. Gitu. Nah, ini juga mendengar ada peran dari kaum munafikin yang kemudian memang nggak suka dengan pemerintahannya Utsman bin Affan. Itu yang sedikit yang dengar, nanti bisa dipertajam ya oleh ya sahabat-sahabat yang lain ada. Tadi sudah disebutkan. Fadol, mungkin Kak Irfan sudah open cam nih, boys. Silakan Kak Irfan. Barangkali ada insight baru yang Kak Irfan bisa sampaikan. Atau Kak Brian juga boleh. Boleh Ustaz. Wih, ya. Bentar. Lama juga nggak apa-apa. Ya, menarik memang Ustaz ya. Tadi kita bicara tentang khalifah yang ketiga ini ya, Utsman bin Affan. Ya, Utsman kedua atau ketiga ya. Ketiga. Betul. Sebenarnya ini Utsman bin Affan ini khalifah yang tidak mementingkan pemerintahannya. Di antara khalifah-khalifah yang lain itu yang pertama. Maka secara perluasan negeri, perluasan agama Islam itu tidak terlalu dipikirkan oleh beliau. Karena waktu saat itu beliau fokus kepada peradaban tentang mushaf Al-Quran. Itu ya kalau kita kaitkan mushaf Al-Quran. Kemudian kata Pak Daryono, kenapa sih nggak dijaga dengan ketat ya, seperti kayak nggak ada pas pampres atau pas khalifah atau apa gitu kan. Di kita sangat jauh ya, berbeda dengan keadaan zaman Pak Daryono dengan di Indonesia dengan yang di sana. Justru memang sebenarnya para khalifah bahkan cucu Nabi itu ketika Utsman bin Affan itu masih hidup sudah diperingatkan oleh Nabi, di antara khalifah yang paling terzolimi adalah Utsman bin Affan karena dia difitnah ya, jatuhnya itu difitnah. Nah, itu dia difitnah. Kalau kita teks literatur bacaan sejarahnya, itu Utsman bin Affan itu difitnah. Maka kata Nabi sudah diingatkan bahwa nanti Utsman itu meninggal karena terfitnah dan menjadi pemimpin yang terzolimi. Dia juga menyampaikan kepada Hasan dan Husain. Nabi sudah tahu gitu, meninggalnya itu juga sudah tahu ketika Nabi mencium keningnya, ketika Nabi selalu mencium lehernya bahwa nanti cucunya akan dibunuh, digorok, ada yang digantung, itu sudah tahu, sudah diprediksi oleh Nabi. Dan semuanya ya meninggalnya rata-rata dibunuh gitu kan. Tapi Nabi sudah tahu, tapi setidaknya itu sudah ada gambaran bahwa memang ya meninggalnya ya seperti itu gitu kan. Dan Nabi yang mengatakan di riwayat itu dari Abdullah bin Amr kalau nggak salah ya, radhiyallahu anhu, ketika berbicara dengan Nabi berdialog. Kemudian tadi tentang apa tadi Ustaz? Apa ya? Itu tentang apa? Kekuasaan. Perdagangan. Nah, ini kalau perdagangan belum nih. Oh iya, mengenai nepotisme keluarga ya. Saya coba itu Ustaz bahwa betul yang dikatakan oleh Ustaz Brian,
ketika di saat itu masih perluasan secara personal, maka Utsman bin Affan ini mengambil adalah pemuka-pemuka itu adalah dari keluarganya, karena saat itu adalah beliau masih menggunakan personal dakwanya gitu kan, sehingga yang kemudian beliau tahu karakteristik daripada orang-orang tersebut adalah keluarganya sendiri. Maka alasannya itu, ini cukup lama ya berkuasanya Utsman itu dari 644 sampai 656 kalau nggak salah, itu diantaranya paling lama gitu menjabat, dan beliau itu lebih fokusnya sebenarnya di mushaf ini, tidak terlalu memikirkan pemerintahan. Kalau kita lihat dibandingkan dengan Abu Bakar, Ali, kemudian Umar, itu Utsman salah satu yang tidak memerintahkan, dan beliau pernah berkata begini, daripada saya memikirkan pemerintahan dan itu cukup hanya untuk saya, tapi saya mending memikirkan mushaf yang mana nanti untuk umat Nabi Muhammad sampai kiamat. Nah gitu tuh perkataan Utsman pada saat itu. Maka ekspansi peluasan negeri, kemudian peluasan agama Islam itu tidak terlalu berpengaruh sangat banyak oleh Utsman bin Affan. Walaupun ada, tapi tidak begitu banyak seperti dengan Umar yang saat itu benar-benar perluasannya kuat sekali gitu kan. Nah, kemudian itu mungkin Ustaz. Jadi memang lebih ke personal, tidak Utsman mengangkat daripada pejabatnya itu adalah keluarga sendiri. Karena memang saat itu, ya kalau kita melihat huru-hara pada saat ketika Nabi meninggal itu sangat jelas sekali. Begitu Nabi wafat saja, baru wafat itu sudah ribut gitu kan. Ada yang bahkan ada kaum munafikun, jangankan hanya orang-orang kafir gitu. Orang munafiknya sudah banyak. Orang-orang yang Islamnya tidak kuat akhirnya pada pecah, pada belah, kemudian sampai sekarang sebenarnya masih ada orang-orang begitu. Makanya sering sekali kita ribut gitu kan. Kadang berbeda pandangan sedikit, berbeda pandangan kemanusiaan, pandangan sosial, pandangan tentang agama. Sudah terjadi dari dulu gitu. Kalaupun nepotisme tadi itu sebenarnya tidak nepotisme ya. Kalau nepotisme itu kan negatif jatuhnya ya. Jadi sesuatu perkara yang negatif kaitan dengan keluarga. Tapi ini memilih maslahat gitu. Maslahat yang beliau tahu secara personal, karena Nabi sudah tidak ada. Kalau Nabi dulu ada enak, tunjuk saja, sudah benar gitu. Ketika Nabi sudah tidak ada, nah, sahabat juga perlu musyawarah. Wasyawirhum fil amr gitu. Jadi kemudian wa'azam fatawakkal 'ala Allah. Kemudian dia bertawakal kepada Allah. Beda dengan Nabi dulu, kamu tunjuk ini sudah benar. Tapi ketika zaman sahabat itu sangat banyak sekali ininya ya. Makanya tantangan yang paling terberat setelah Nabi itu ya sahabat itu luar biasa sebenarnya. Maka mereka rata-rata meninggal itu dibunuh. Ini kurang lebih seperti itu, Ustaz. Terima kasih. Tamam, alhamdulillah. Subhanallah ya, Ustaz Fauzi. Itu tambahan bagi Kak Brian dan Kak Zain dan juga sahabat-sahabat semua ya, terkait dengan sedikit ya. Memang nampaknya saya pernah mendengar kisah Utsman secara detail ya, tapi memang saya lupa apa topik kenapa kemudian dihembuskan oleh kaum munafikin begitu ya di zamannya Khalifah Utsman bin Affan. Pada kulihal saya mohon maaf ini tadi dari awal sudah mengingatkan bahwa saya di jam 9 ada meet up dengan Pak Rektor, jadi kita batasi, nggak bisa kita perpanjang begitu sampai 9. Biasanya kita perpanjang 9.10 ya, 9:05, 9:15 ya. Jadi untuk hari ini saya mohon maaf belum bisa diperpanjang kuliahnya, tapi kita akan diskusi di grup. Tadi kan ada PR terkait dengan 4 kontak perdagangan, ataupun tadi kan juga Kak Zaiza sudah nge-share itu materi di grup. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang lain, mengingat Khalifah Utsman menjadi satu-satunya khalifah yang kemudian Rasulullah sudah berikan kode bahwa ini ada khalifah yang dizolimi begitu. Nah, apa saja yang dizolimi, faktor apa saja, silakan di-chat di grup WhatsApp masing-masing. Di akhir kuliah, saya mohon maaf karena pekan depan sudah masuk libur kuliah ya, dan semoga sahabat-sahabat semua bisa memanfaatkan waktu bersama keluarga setelah hari terakhir Ramadan dengan iktikaf di masjid, kemudian banyak membaca dan juga mengisi dengan keakraban bersama keluarga. Semoga kita nanti jumpa lagi di bulan Syawal dengan kondisi yang lebih baik dan bisa offline sekali waktu ya, Bismillah. Tapi kalau offline banyak yang berhalangan nggak ya? Blended lah ya, blended sebagian offline, sebagian offline juga nggak apa-apa. Tapi itu dari Ana. 1 menit sebelum 9 saya undur diri, mohon dimaafkan lahir dan batin hal yang banyak yang kurang berkenan. Sahabat-sahabat semua juga sudah saya kasih nilai A, salah ya. Saya kasih nilai A kan dibanding saya maafin lebih begitu ya.
Baik, salam buat keluarga. Subhanallah, mari sama alhamdulillah. 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 Kefatul majelis. Subhanallah wa bihamdika. Asyhadu an la Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz.